diskusi misalnya kurang ini, atau ada persoalan-persoalan soal pembebasan lahan yang nggak selesai, diselesaikan di diskusi itu, sehingga persoalannya selesai, nggak pernah jadi jadi booming ya kan, jadi ngerusak, enggak. Jadi ada dialog yang terjadi di pengajian masuk. Nah, nanti salah satu tugas Menteri Agama itu membuat klaster-klaster kajian di seluruh zona-zona ekonomi, gitu loh, selesai gitu. Ya, jadi KSB masuk ke situ. Nanti kalau ada orang-orang KSB yang pengangguran tapi dia ahli kan kita bisa usulin juga, nganggur lempar ke KS, lempar ke mereka ke mana. Itu hal yang kadang menjadi kebutuhan mereka juga. Gitu. Nah, terus Menteri Perindustriannya misalnya, kita tahu bahwa di industri kita ini ada kan setiap tahun itu keributan di KS maupun di sebelah timur itu di ada ya Mayowan itu persoalannya adalah persoalan tenaga kerja. Ngerekrut misalnya 100 orang, ya kan, yang ngelamar 1000, yang ngelamar 5000, itu udah kusut, gitu kan. Mungkin nanti kita bisa ngasih masukan. Presiden ngobrol sama gubernur, ngobrol juga dengan tenaga kerja, Pak Kepala Dinasnya tenaga kerja, kemudian bicara dengan Kadin. Kira-kira mungkin nggak misalnya setiap pabrik itu menerima tenaga trainer sebagai latihan gitu. Kalau nanti si perusahaannya butuh, dia tinggal ngambil hasil trainingan itu. Rekomendasi dari kita misalnya. Kalau saya bayangkan kalau 10 orang satu pabrik, itu kita itu totalnya di Provinsi Banten ada sekitar 7.600 pabrik, ya, perusahaan 7.600. Kalau kita 10, kita punya sekitar 76.000 tahun. Nah, kalau nggak bisa terserap di sini, itu bisa kita lelang ke seluruh wilayah di Indonesia. Tapi saya juga punya di KSB itu ada namanya paten diaspora. Kita harus siap mengekspor tenaga-tenaga kita ini ke luar negeri. Gitu kan? Pelatihan misalnya pelatihan belajar, langsung terus 10 orang ditaruh di tempat perguruan belajarnya. Kan yang spesialis itu yang berisiko gitu kan nggak banyak orang bisa. Tapi kalau pelatihan sampai situ kita bisa kirim tenaga kerja itu ke tempat-tempat yang bagus, rekomendasi dari KSB, dari Menteri Perindustrian. Nah, yang lainnya ada cetak entrepreneurship di kalangan kita, ada pelatihan-pelatihan semacam itu. Nah, terus ada satu hal lagi, saat kembali ke Agama tadi itu, kita harus punya peta yang jelas dengan 3 dasar tadi di agama. Misalnya, kenapa nggak kita pikirkan bahwa Eropa sekarang ini berubah dari Kristen dan komunis menjadi Islam. Itu butuh guru ngaji, butuh imam masjid, butuh macam-macam. Kok nggak kepikiran sama kita orang Banten? Iya. Peluangnya besar ini. Iya, Jepang juga gitu. Jepang pun kan udah lama kehilangan Tuhan. Jepang itu. Nggak pernah kepikiran sama kita kan? Kenapa nggak kalau Menteri Agama nanti misalnya nyiapkan calon-calon imam masjid, ya kan? Lulusan pesantren kita, plus IAIN yang kita butuhkan. Cuma sampai orang Banten ini sialnya begini, bukan dalam tahun ketiga sialnya. Maksudnya gitu, orang Banten kangenan. Bagus. Kalau lakukan pegawai aduk, datang balik. Kalau emak iya, saya lama di BCS Cirebon sama Kak Mbak, macam baik. Waktu kita merekrut orang dari Labuan untuk PLTU Labuan itu, ya kan? Salah satu syarat mereka yang bukan syarat. Syaratnya Pak, saya mau masuk ke BCS asal tinggalnya nggak jauh dari Labuan. Jadi kita emang pabrik bapak gitu kan? Mau apa enggak BCS? Kasih syarat kita nggak mau kalau kerjanya nggak mau. Saya bilang saya coret, saya terurai. Nggak bisa Pak, bapak harus masukkan saya. Aku tapi aja. Berubah. Enggak, ini menunjukkan bahwa banyak juga di antara kita yang merasa kangennya ke nggak mau pergi, nggak mau jauh, nggak mau rantau. Padahal semua bangsa perantau, ya itu bangsa yang sukses.
Nabi Muhammad saja, ya, waktu masih di Mekah masih biasa-biasa. Begitu masuk Madinah, merantau ke Madinah, kan jadi orang dalam tanda petik ya. Nah, Padang, orang Padang itu di Padangnya nggak jadi orang. Begitu keluar dari Padangnya, jadi orang gitu. Nah, maksud saya di Banten diaspora nanti mungkin antar menteri akan bicara di soal. Di antaranya adalah satu persoalan industri, yang kedua soal melengkapi apa? Ini kan kita namanya semesta ya. Melengkapi imam-imam masjid di Eropa, di Amerika, kita harus mikirin itu. Jadi dalam liburan pun ya, obat tuh ada. Siapa liburannya ini? Balik, Banten. Dalam rangka liburan, itu malah balik lagi rusuh. Jadi kalau dia jadi imam masjid di Eropa, di Inggris ya, di Belanda, Jerman, di Prancis, harus puasakan balik. Lihat balik di kangen, lama yang apa kan? Yang Banten mah ada yalil, ada takbir, puasa pun ada juga. Silakan pulang, tapi di sana dia jadi imam masjid yang benar. Nah ini harus kita jadikan salah satu pendidikan kita supaya KASB ini bagian dari yang internasionalisasi itu. Jadi selain kuat di industri, kita juga kuat di bidang agama dan memperoleh aplikasi teologis maupun aplikatif apa yang sudah kita lakukan itu. Kita harus mikirin itu, baru kan terus meninggal kapan aja, terus harus dipikirin. Soalnya sudah bawa kangen, sedunia kan, sedunia gitu. Dan kita kalau melakukan ini, insya Allah tipis konfliknya. Kita nggak konflik dengan siapa-siapa, dengan keluarga besar kita, dengan Kesultanan Banten kita nggak konflik, kita nggak musuh dan beliau. Dengan presidennya malah beliau juga mungkin akan senang karena ternyata kita menjadi pemecah masalah, problem solving dari berbagai problem yang besar di Indonesia, problem ketenagakerjaan, problem regulasi, ya kan, kemudian problem industri dan lain sebagainya. Itu diselesaikan dengan cara-cara kita bermartabat, ya kan, keotakan gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, ya strukturnya itu di atas itu presiden. Nah, presiden itu punya kantor kerja presiden. Kalau zaman Pak Jokowi KSP, kantor sekretaris presiden. Nah, nanti kalau kemarin ngobrol-ngobrol itu mungkin yang pegang orang Cirebon, Maman, kepala kantor sekretaris presiden. Kalau kantor nanti punya punya wakil presiden, nanti silahkan siapa wapres yang ditunjuk, nanti kita. Nah, tapi kita nggak mengincar sempurna. Besok itu rencana tanggal 6 kita akan adakan pelantikan, saya kira deklarasi Kasabah. Nanti sambil jalan kita lagi satu-satu saya sepakat dengan Gatus. Nanti dengan tiba-tiba saya wapres, pokoknya 3C itu dipegang. Sebetulnya kalau mata kita agak terbuka aja, udah selesai nih. Kalau soal Ciomas, Ciruas itu anak kakak, Kang Ipul, si Samsul. Senajan mengkonon pun Ciruas kan selesai. Presidennya kan gak terus Ciomas yang lalu kan Haji Kasan. Nggak mungkin sekali Wawan kita tarik sini kan. Hari ini nggak mungkin. Nggak tahu kalau di 2 atau 5 tahun ke depan. Dunia kan berubah. Aku juga dulu nggak sering ngaji. Sekarang kalau kita ke rumah Buatun, gubernur antar, wah itu sholatnya tepat waktu terus. Ngajinya itu setiap 5 atau seminggu khatam ya. Nah, dia jadi musibah itu buat dia jadi sesuatu yang bagus buat pengalaman keagamaannya. Nah, kalau Ciomas sekarang itu Pak Haji Baik dan Syarif itu kan sesepuh kita juga. Di sini kita taruh menjadi penasehat, ketua dewan penasehat atau ketua dewan pembina. Kalau di jajaran presiden mungkin Wantipres lah gitu kan. Wantipres kan gimana antusnya? Kalau presiden butuh ini ya tinggal sholat, kalau enggak ya nggak apa-apa, dipanggil-panggil juga. Gitu. Tapi kalau cirinya Ciomas itu dianggap itu, saya kira Pak Haji Baik bisa representatif tadi dari keluarga besar Ciomas. Sekarang tinggal Cilegon. Cilegon itu sebetulnya banyak lah Cilegon. Satu. Ya ini Cigading. Katalah itu
Kang Lukman Harum kan Cilegon, kan itu iparan sama kantor semua. Nggak selesai lah gitu. Jadi cincin itu ya apa tidak harus diartikan secara saklek itu bukan juga kan, karena tadi kata kantor asal dia makan minum air di Banten maka dia orang Kasaba, kan sama juga. Asal dia pernah minum lama di Cilegon, jadi orang Cilegon kan bisa juga. Jadi saya kira ini suatu yang saya. Nah, kantor sekretariatnya Presiden tetap di rumah Batu lagi. Nah, bahwa itu berarti kantor itu beserta KSB atau sekretariat presidennya. Lalu di situ ada wakil-wakil presiden. Wakil presiden kalau usah dikantorin, kantornya di rumah masing-masing aja. Ya, jadi ya repot kita nanti. HP kan sudah ada di mana-mana. Pokoknya kalau minta presiden dia datang aja, kan gitu. Kalau perlu menteri wakil presidennya itu juga jadi menterinya, gitu. Jadi di awal kita buat skema yang tidak terlalu rumit dan ini kayak dulu saya dengar kalau Yai Ahmad Khotib itu kan nama kabinetnya kabinet ubel-ubel karena semua stafnya itu pakai ubel-ubel Kiai kabeh. Jadi kalau tiap malam Jumat itu semua stafnya kabinetnya Yai Ahmad Khotib itu yasinan. Habis yasinan pada memudukkan terus duduk baru bicara tentang persoalan umat, persoalan rakyat Banten apa aja itu dibahas malam Jumat itu. Nah, kita kembalikan lagi soalnya ke kita ini. Kalau perlu lakukan hal yang sama. Jadi sebulan sekali misalnya ada pengajian dipimpin oleh presiden berbicara soal masalah umat di berbagai kabupaten yang ada di wilayah Banten. Gitu. Nanti ada skala prioritas bagaimana menyelesaikannya. Apakah menyelesaikannya melalui jalur hukum, apa persuasi, apa non litigasi, ya kita ajak ngobrol, kita ajak dialog dan lain sebagainya, itu diselesaikan di situ. Nah, terus sebelum saya lupa, tanggal kita jadikan ini tanggal 6. Tanggal 6 itu peresmiannya di Ejle. Ejle itu Kabupaten Tangerang, kecamatannya Paku Haji. Nah, tanggal 6 itu kenapa tanggal 6? Tanggal 6 itu 10 Zulhijjah. Orang-orang bilang gila ini. Masuk organisasi didirikan tanggal 6 terus peresmian tanggal 6. Tanggal 7 Zulhijjah pas lebaran haji. Kalau Intel tadi kan terus ngomong Intel udah beberapa yang turun saya dari Haji ini bilang saya ini Intel ya coba sih jangan bikin susah juga kita katanya kan saya harus nyembelih kurban saya kebetulan jadi Intel ada yang bayar juga nih agamanya dia harus nyembelih kurban saya bilang ya udah pagi ada jadi khotib ya jadi khotib pulang selesai jadi khotib jangan pulang dulu sembelih dulu kurbannya. Jam 12 kan itu Jumatan. Nah, habis sholat Jumat ada meluncur ke sana. Kalau enggak ada pergi ke Ejle dari subuh. Nah, jadi habis Jumatan sekitar jam 13 sampai jam 2 lah, 13 sampai 14. Nah, kenapa tanggal 6 kalau 10 Zulhijjah itu? Dulu Maulana Hasan Nasaruddin Sultan Batu Gija itu setiap bulan Zulhijjah didatangi oleh masyarakat. Jadi masyarakat datang bawa kambing, bawa kerbau ke sini, kemudian mereka nyembelih motong kerbaunya di sini. Nah, Kasaba ini kita akan tradisikan semacam itu. Jadi setiap bulan haji, tanggal 10 haji itu, ya kan, pada saat kita itu di kemudian hari bisa aja kan hadis tasnya ada 3 ya, 11, 12, 13 nya gitu, silahkan saja. Tapi kalau ini kita kembalikan lagi, kita mengingat apa yang dilakukan oleh kita di masa lalu itu, kemudian jadi itu memperkuat memperkuat persatuan di masyarakat. Karena apa? Karena pelaksanaan keagamaan kurban itu dilakukan kesultanan di masa lalu. Ini kita akan mulai dengan cara begitu. Kalau nggak sanggup tapi saya suruh minimal bukan ayam saya ekor juga. Itu menunjukkan bahwa masyarakat kita solid, masyarakat Banten. Gitu, Pak. Jadi dasar ini ada dasar historisnya kita buat Kasaba ini secara tersirat sebetulnya menghidupkan kembali tradisi yang dibangun oleh Sultan Hasanuddin di masa lalu. Ya, jadi kira-kira itu. Nah,
Di bawah struktur tadi itu saya nyebutnya sekjen, sekretaris jenderal. Di situ program-program kita godok situ. Nah, kemudian ini yang akan jadi program kabinet yang yaitu sebagai presiden dan wakil presiden nanti menjalankan tadi itu. Kapan beliau misalnya harus ketemu dengan gubernur, agendanya apa saja, ketemu bupati apa saja, ketemu kadin apa saja, kemudian kalau harus ke Pak Prabowo, ada beberapa agenda nasional yang kita mungkin orang Banten bisa nyumbangkan. Misalnya soal tadi soal yang keagamaan, kemudian soal ketahanan nasional maupun soal ketahanan pangan. Orang Banten masih punya masalah, tapi itu secara teknis nanti akan kita bicarakan di Sekretariat Jenderal. Gitu. Kalau dulu itu bisa kemana-mana itu dalam rangka dakwah syiar sebagai warga biasa atau warga kesultanan ke masyarakat yang akan datang mungkin agak lebih formal sifatnya gitu kan. Kita bisa ketemu sama berbagai pejabat itu dengan surat dari Sekretariat Jenderal gitu. Kendalinya di situ. Jadi nanti kementerian akan sering berusaha ke Sekretariat Jenderal, begitu juga Sekretariat Kepresidenan akan kita sering banyak kita komunikasi, lalu kita buat itu. Nah, kita juga mungkin setiap tahun akan membuat catatan akhir tahun bagi pemerintah lokal, mulai dari gubernur sampai kabupaten kota. Karena itu nanti jika SD kita akan adakan pelatihan tuh, misalnya beda anggaran. Bapak-bapak ibu sekalian, anggaran provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia rata-rata 53 sampai 63% habis untuk biaya pegawai. Bukan biaya pembangunan. Jadi yang dipakai pembangunan itu paling 30%. Maka pemerintah nggak maju. Jadi Gubernur Jawa Barat sedang membalikkan ini. Ya kan? Kalau dicoret-coret kalau dia misalnya gini, pegawai di dinas perindustrian itu kan sudah digaji. Tapi kalau ada pengajuan tentang industri tertentu dan itu harus mengadakan diskusi atau seminar, maka pelaporannya itu ada honorariumnya. Laporan hasil kegiatan atau pemerangan itu ada honorariumnya buat pegawai itu. Nah itu kalau menurut Dedi dan menurut saya juga waktu di Dewan itu membawa urusan. Kenapa pegawai yang sudah dibayar harus dapat juga honorarium yang pekerjaan dia sendiri gitu loh? Kan mestinya nggak ada. Kalau honorarium dipotong, bisa potong 15 sampai 20% dana itu. Jadi dari 53 bisa tinggal 33% saja anggaran untuk pegawai, sehingga anggaran yang lain yang 70% bisa jadi anggaran pembangunan. Kalau setiap minggu, setiap akhir tahun, misalnya Kasaba ini memberikan catatan kepada gubernur tentang anggaran dan usulannya seperti apa, kita mungkin akan dipanggil oleh gubernur itu untuk memberikan secara profesional. Beliau akan menghargai daripada kita ikut kawan-kawan yang di bawah demo segala macam dengan masukan seperti itu, ya kemudian ini bisa diajak ngobrol nih. Pembawa ke depan pasti membutuhkan, apalagi kalau Kasaba ini punya anggota sampai ke jaringan internasional tadi itu dengan batas diaspora gitu. Nah, saya kira pressure ini penting. Kenapa? Dan bukan hanya sampai ke tingkat kabupaten. Dalam kasus Ejre, kami mengadakan pelatihan tentang agraria, tentang undang-undang dan peraturan yang mengatur status dan kepemilikan tanah. Kita tahu juga bahwa tanah negara itu ternyata bisa kita ambil, bisa oleh masyarakat ambil, dijadikan tanah masyarakat. Masyarakat tidak tahu kan, yang ada itu tanah masyarakat dirampas sama oligarki, kayak gitu. Nah, pengetahuan itu penting, kemudian masyarakat hanya berani ngelawan. Kemarin kembali biasanya tiap malam di Ejre itu RT sama RW-nya bawa tali lapian sama meteran, tanah warga diukur, mau dibebaskan sesuai dengan harga yang oleh lurah. Habis pelatihan oleh Kasaba, kita latih di Adegrang, pulang dari sana mereka koordinir masyarakatnya, malamnya rumah lurah didatangi, dikepung, lama oleh di polisi diobong. Sehingga lurahnya berwani ketukannya RT RW betulan nggak berani, bahkan udah terserah masyarakat mau dijual kemana, saya udah nggak mau lagi. Nah, peningkatan ini boleh juga nanti Kasaba di tingkat desa kita ngadakan pelatihan bedah anggaran desa. Ini anggaran desa kan setahun dari negara 3,5 miliar.
miliar. Dari provinsi sekitar 1 miliar, jadi ada 4,5 miliar. Selama ini kita masyarakat yang ada di desa nggak tahu kemana. Kalau masyarakat KSB itu tahu dan kemudian memberi masukan kepada desa, kepada kepala desa, ini yang sebaiknya apa dilakukan oleh lurah. Terjadi demokratisasi di kalangan masyarakat bawah, dan ini akan memperkuat KSB, gitu. Jadi orang-orang akan melihat KSB sebagai jalan keluar dari program-program anggaran, mulai dari tingkat RT, desa itu sampai ke tingkat nasional. Nah, kalau gitu kita butuh ini Pak Zaki, butuh ahli-ahli ekonomi. Loh, kita punya 12 juta, masyarakat Banten ada 12 juta, maksud ngambil cuma 20-30 orang sebatang gak bisa ya kan? Anak-anak kita mungkin ada yang lulusan ekonomi, lulusan segala macam itu, kita panggil, suruh mereka bedah anggarannya, terus bikin masukan, yang dijadikan masukan gitu. Nah, jadi Kadus, saya mohon maaf ini, Kadus bukannya nanti berkurang bukannya. Tapi nanti ada departemennya kan, ada presiden, nanti tinggal marah-marah ya presidennya kalau dia nggak bisa kerjain ini. Itu, oh ibu sekalian ya. Apa saya terlalu muluk? Enggak. Saya nggak terlalu muluk melihat ini. Kenapa? Di luar kita, saya kemarin minggu lalu, saya bertemu dengan jadi seperti itulah kira-kira ya, sekjen, kemudian ada beberapa bagian-bagian di bawahnya, lalu ada ekonomi, biro otonom, lembaga otonom itu misalnya kalau di kita yang ada itu di bidang keamanan dan seni budaya itu Macan Kulon. Macan Kulon itu silat yang selama ini kawan kita, terus dan kawan-kawan, nah itu jadi badan otonom, badan otonom budaya dan persilatan. Kemarin saya baru ikut Gacon untuk meresmikan di Kecamatan Paku Haji, Macan Kulon Paku Haji. Rencana dia sampai akhir tahun 155 atau 156 kecamatan Banten sudah ada perwakilan atau ketua-ketua Macan Kulon di kecamatan. Jadi, nah kalau jalan nanti mungkin bareng dengan Kasabah sampai 3 kecamatan di seluruh wilayah Banten. Jadi tahun ini saya kira mudah-mudahan sebanten sudah bisa kita bentuk 156 itu, plus nanti kita bentuk antusnya mungkin di 2026, barulah beliau akan keliling Indonesia. Kita akan bentuk Kasabah perwakilan Banten di seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Kecamatan, nanti baru kabupaten kota gitu. Sampai mungkin sesekali kalau beliau harus pergi ke Afrika Selatan, Afsel itu komunitas debusnya ada 25 kalau itu ya, ada 25 kelompok debus di Afrika Selatan. Yang saya ingin sampaikan begini, kalau di sini debus kan bisa kita petaskan kapan saja. Kalau di sana debus itu bagian dari tradisi tarekat Peduli Sabandiyah. Jadi diselenggarakannya sehabis sholat isya, bukan biasa mereka malam, kemudian dimulai wiridnya. Nanti dibukanya debusnya itu sekitar jam 2 atau setengah 3. Pertunjukan debusnya itu setengah 4 baru habis, terus masuk subuh, sholat subuh berjamaah baru selesai. Itu 25 debusnya mari kita semua. Ketika kita tanya, kalau saya yang penelitian di Afrika Selatan itu bilang bahwa debus ini kami dapat
dari Kesultanan Banten di Banten. Jadi kode Sabadianya itu versi Banten. Tapi di Banten sendiri nggak dapat gusuran kayak gitu. Gitu. Gusuran kayak gitu nggak dapat. Tadi Afrika Selatan ada. Nah, Afrika Selatannya kira-kira 8 tahun udah siap. Ngirim orang, kirim keluarga, dulu pernah tersesat. Mampirnya ke Malaysia. Jadi ada travel agent yang di Afrika Selatan itu ngasih tahu bahwa Banten itu adanya di Johor. Berangkat ke sana, tapi udah sampai sana dia bingung kan, karena nggak ada bisa tembus. Nah dia tanya, itu Gunung Karang ada di mana? Kata orang Malaysia nggak ada, Gunung Karang itu ada di Indonesia. Baru dia ke sini. Di sini iya dia ceritanya ketawa-ketawa. Saya pakai artis coba itu. Datang tamunya dia ke Kecamatan di Sultan Banten waktu itu datang. Dia cerita bahwa dia sudah sampai ke Johor. Nyari yang namanya Banten itu mana? Tahu sampai sana di Gunung Karang, nggak ada yang tahu Gunung Karang ada di Indonesia. Gitu, dekat Tangerang. Nah ini saya kira untuk luar negeri bisa juga tahun depan, tapi juga bisa bulan depan gitu. Itu relatif saja. Nah, itu sprint yang kita bawakan dengan Kasaba ini. Ini awal Bapak dan Ibu sekalian, kita menghubungkan semua, tapi saya ingin berangkat marilah kita luruskan niat. Kita berorganisasi ini dalam rangka memenuhi sunnah Rasul, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Ini berlunas dan mau lunas. Ya kan? Dengan apapun kita sekarang ini kita mencoba merealisasikan takdir kita sebagai kaum muslimin yang berbuat banyak untuk orang banyak. Karena itu pas sekali katakan tadi itu siapapun dia sama-sama makan, minum segala macam, dan dia punya hak untuk menjadi warga Kasaba. Jadi itu ya. Satu lagi terus. Insya Allah pelayanan itu saya udah buka kontak dengan kawan-kawan Kristen. Bahkan ini pendeta nasionalnya nih, adiknya S.A. Nababan itu mau datang di acara Kecre. Nah, ada pun yang ahli Kuntau yang di belakang kita, saya nggak punya kontaknya. Kalau kasus misalnya bisa ngobrol sama Kopeko itu, mudah-mudahan dia bisa hadir. Jadi itu mohon pilih Kasaba belum apa-apa sudah bicara soal tentang toleransi sebagai orang Banten. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barangkali ada